Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen terpuji yang saya hormati. Perkenalkan saya AA Dana Setia Permana dengan nomor induk mahasiswa 2440217. Saya mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Program studi Teknik Otomotif. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran teknik kendaraan ringan di kelas 11. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, untuk mengecek kesiapan kalian, konsentrasi kalian sejauh mana, ya. Kalau kalian tahu konsentrasi kalian dengan jadi gini, apa namanya? Jika saya menyampaikan kata saya, hormat, gerak, kata saya, dia paham ya? Kata saya hormat, gerak, kata saya gerak. Jadi kalau kata saya hormat, kalau kata saya gerak, saya apa? Bisa coba hormat, gerak. Hormat, gerak. Kata saya hormat, gerak. Semuanya konsep. Tegak, gerak. Oh, masih ada beberapa ya yang ada beberapa. Bagas, itu minta. Berapa lagi? Kompak ya. Kalau kompak kita mulai ini oke. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke. Lumayan nih ya. Sekali lagi, kata saya hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, tangan. Materi hari ini ya, materi hari ini adalah rem, perawatan sistem rem dan rem, kompet, rem itu ada dua jenis, ada konvensional, ada ABS, ABS. Nah, yang konvensional itu dibagi lagi menjadi dua, satu rem, rem
rem kalau kemarin alat peraganya adalah satu mobil dan LGM. Yakin setelah ini bisa setelah pakaian dan cara merawatnya, cara membongkarnya, kemudian kita pasang ya. Nah, saya tahu ya, apa sih yang di apa sih manfaat rem? Nah, coba sebentar apa manfaatnya? Memperlambat perjalanan dan memperlambat laju kendaraan terus memberhentikan mengontrol ada yang pernah yang kalian nama-nama bongkar atau tidak mobil terus melakukan perawatan bengkel di situ hadir dia akan menggunakan pajak ya. Piston bisa, piston adanya di mana? Di rem, di kaliper ya. Gitu. Jadi nama-nama komponen rem itu adalah satu yang utama apa? Master cylinder sen. Nah, yang mana letaknya ada di atas. Ada berapa gunanya? Ada satu. Kecuali master roda ada dua. Ini kita lihat itu adanya di rem komponen. Terus saya tahu lagi selain master cylinder ya master rem roda yang ada di roda ya. Jadi silinder rem yang ada di roda untuk rem lompong tadi master silinder sentral, master silinder roda, terus nah, lagi ada seal, Jawa, seal beku, terus ada seal nih. Jadi seal beku itu ada pintu dan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam silinder. Kalau misalkan ada kotoran yang masuk ke dalam ada nih bau nih empal ya kotor apa ini untuk membuat udara terjebak di saluran rem. Ada yang diikutin prinsip kerja rem. Kami dengan mata pelajaran apa?
Pernah dengar? Kelas prinsip penjara. Pernah dengar di kelas 11? Kelas 10, kelas 11 itu ada prinsip penjara. Cairan atau tidak yang berada di ruang tertentu kemudian diberi tekanan akan mengalir ke seluruh kerah dengan sama besar. Nah itu kira-kira hubungannya dengan apa? Dengan pas fisika ya. Uji dan hukum, pas, ya. Bener ya? Coba kamu dipikirkan. Ada cairan, minyak pet, ya, midas, kamu tekan, ya, mengalir ke roda depan kiri kanan, mengalir ke roda belakang kiri kanan, sama besar tekanannya. Benar ya? Kayak gitu ya? Itu riwayatnya ya? Nah itu sama dengan Pascal ya. Nah, dan kita belajar fisika. Riwayatnya pada saat tekan, ya, pada pengendalian tekan, ada minyak akan mengalir, minyak akan mengalir ke seluruh baik depan, belakang, kiri, dan atas. Paham ya? Pernah ya? Sekarang ini untuk merawat rem itu seperti apa sih? Apa yang perlu diperhatikan? Ada yang tahu? Pertama minyak. Kenapa minyaknya? Kenapa dengan minyak? Biasanya kontrol. Jadi minyak rem itu kan ada dua, ada yang merah, ada yang merah. Ya benar, ada yang merah, ada yang netral. Terutama yang netral, kalau minyaknya sudah kotor, akan kelihatan dengan jelas. Salah satu itu, ya. Jadi proses perawatan rem itu yang pertama adalah dari minyaknya. Ya, jangan lakukan cek minyaknya berada di mana? Minyaknya itu berada di reservoir yang menempel di master silinder sentral. Jadi udah tinggal mobil yang ada depannya yang bertindak, tinggal buka motornya, ya. Kamu tinggal bentuknya baru minyak yang di atas motor itu diperas. Kemudian diganti dengan minyak yang gimana Pak? Itu kan yang diganti hanya yang ada di reservoir. Gimana yang terjebak di saluran rem, di parem dari master silinder sentral beroda? Gimana caranya? Nah, buang yang ada di kalker, atau yang depan, atau yang kanan, ya. Kalau yang belakang juga sama dengan master retro, ya. Caranya di penggalan yang belakang berulang kali, ya. Kemudian buka dari nempel sampai minyaknya keluar, sampai habis. Kalau warnanya belum sama dengan warna yang baru, terus saja buat. Gitu. Nanti kalau minyak rem yang ada di reservoir itu sudah mengalir ke roda, sudah sama antara minyak rem yang di reservoir sama yang nempel, itu berarti sudah bersih. Itu tinggalkan ya. Melakukannya itu sendiri kan? Berdua ya. Yang satu mengumpat, menekan pedal rem, yang satu membuat. Paham ya? Sampai situ. Selain itu apa? Ketebalan. Kalau masing-masing tipis, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Bukan habis tipis. Bukan habis tipis. Yang kamu rasakan? Remnya jadi jauh, remnya ya jauh. Kecuali kalau habis pasti ada suara karena disekat antara
besi dengan besi tanpa strap ada apa? Spesial. Ya, itu yang pertama ini keren, yang kedua tanpa terus bagi selain motor apa lagi yang ganti perhatian? Volume jumlahnya sesuai dengan batas maksimalnya atau batas minimalnya. Kan di situ ada batas minimal, ada batas maksimal. Itu kalau kurang dari batas maksimalnya harus diisi. Nanti takut ini. Itu ya sistem pengereman disiplin atau cara. Ya. Pada enggak sama juga ya cek terus gimana sudah tipis atau motor biasanya itu seperti itu, jadi dibuka ya semprot dan kalau pas tebal kalau punya yang menipis ya pahamnya kalau disuruh bongkar bisa bongkar kalau insya bisa ya. Nah, sebelum bongkar ada petunjuknya, ada instruksinya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, terus alat yang dibutuhkan seperti apa. Jadi nggak bingung pada saat kalian nanti bekerja, silakan ordernya. Tapi kalian tidak baca instruksinya, petunjuknya seperti apa, alat ini seperti apa. Anda tahu nanti bingung. Sudah berhadapan dengan mobil, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Tapi kalau instruksinya, kebutuhan alat apa saja, ya, terus langkah-langkahnya seperti apa, ya, enak. Jangan sampai nanti pada saat kalian membongkar rem tidak tahu langkahnya, gitu kan banyak kejadian didongkrak dulu, baru bukan susah karena kalau susah bongkar itu Pak bisa direm bisa sih, cuma alangkah baiknya didongkrak dulu ke rodanya, didongkrak lalu dibongkar ya, seperti jelas lagi ada biasanya dipakai ya, tujuannya adalah seseorang masuk tadi kan beli mas ya, tahu kan? Bisa ulangi fungsinya apa? Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan semua komponen sistem rem. Nah, yang ketiga terakhir siswa dapat melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan memasang kembali komponen sistem rem. Jangan sampai kalian bisa bongkar, nggak bisa atau ada sisanya. Yang tadinya ada 10 item, ya. Jadi, nah gitu, ini gimana ya rasanya? Ya, jangan sampai kita, jangan sampai ada terusnya.
rasanya sudah sini. Dari kesimpulan saya bahwa sedang mereka ada dalam kendaraan memiliki peran yang sangat penting untuk keselamatan kendaraan. Bukan cuma untuk menghambat laju kendaraan, tapi juga untuk mengontrol kecepatan kendaraan. Prinsip kerjaan yaitu dengan menekan pedal rem, perlu cairan tidak yang ada pada pedal rem akan mengalir melalui selang rem dengan tekanan yang semaksimal. Dan komponen-komponen yang ada pada sistem rem yaitu backing plate, pas rem, spring pedal, adjuster rem. Sebutkan fungsi cairan atau pindah ya atau minyak fungsinya apa? Mereka cara melakukan sistem mereka perawatan sistem dan bisa ya jawabannya cepat ya.
Gampang ya jawabannya. Sok jalan. Yo, yang cepat saja. Yang punya cepat perhatian. Kedua, ayo. Soal yang berusaha berikan itu adalah lokasi dari bendera yang tadi. Sudah? Oke? Sudah? Lagi? Bisa dibeli? Sudah? Sudah? Apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat semua. Bisa menjadi pada saat jadi pada saat mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan. Saya saya sampaikan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.